Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Bintarti binti Ahmad Saleh dari Banyuwangi. Ya. Saya baru pulang dari Hong Kong Pak Haji terus ke sini. Dari Hong Kong. Iya. Ya. Terus saya itu besok sekarang hari apa? Sekarang hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis saya mau umroh Pak Haji bersama Ustadz Nasrullah. Hari Rabu, Kamis. Kamis. Oh, berangkat dari mana? Dari sini, dari Hotel Pullman situ bersama Ustadz Nasrullah itu loh Pak Haji yang Magnet Rezeki itu loh. Oh iya, hotel apa? Pullman. Pullman yang di situ Cengkareng Kak. Hah? Jakarta. Ya, oh iya. Jakarta. Gimana ceritanya Ibu tahu RDAY? Dari YouTube. Terus? Ya di sana itu saya juga sudah ngikutin semua yang disuruh Pak Haji itu ya, bangun jam 12.00 itu. Tapi Pak Haji semakin saya itu kok dapat anugerah terus masih Pak Haji mungkin. Maksudnya utangnya nambah? Kalau hutang mah enggak. Jadi apa anugerahnya? Anugerahnya itu sakit. Sakit apa? Sakit cuman bisul kecil aja, dioperasi enggak sembuh-sembuh Pak Haji sampai sekarang. Oh jangan dioperasi Bu, kalau bisul karena saya orang Jawa, colek alat kelamin kita, taruh di bisul itu. Iya dulu itu tadinya gitu Pak, tadinya kan cuman kecil, tak kasih itu celana dalam yang sudah dipakai itu malah semakin besar. Oh jangan celana dalam, Ibu harus japri saya ke gurunya, Pak Haji kalau bisul obatnya apa? Dulu itu saya sering japri Pak Haji tapi nggak pernah Nggak pernah dijawab? Iya. Aduh emang kebangetan Haji Dwi. Sampai berapa kali, sampai Bu Ayi itu aja, saya sampai ikut grupnya Mas Abi itu ya. Waktu Mas Abi umroh itu semua saya ikuti. Japri Bu Ayi, Pak Ayi gitu, saya selalu konsultasi ke sana. Yeah. Colek alat kelamin Ibu, taruh di bisul Ibu. Zaman dulu Bu, kalau orang bintitan, matanya ada bisulnya, obatnya tuh pakai upil. Upil gitu. Taruh di bintitan mata, obatnya itu. Nah Ibu gampang, nanti colek alat kelamin Ibu, taruh di bisulnya. Udah nanti sembuh. Pak Haji bisulnya sudah Sudah MRI ya, sudah endoskopi sama dokter itu. Malah dokter mau disuruh operasi lagi saya. Jangan dong. Saya kalau dokter Bu, semua harus dioperasi. Iya. Semua harus di USG, semua harus di rongsen. Kenapa di USG, apa di rongsen? Karena kalau nggak di USG, nggak di rongsen, nanti peralatan rumah sakitnya nggak ada yang kepake. Itu kan belinya mahal, ratusan juta, miliaran. Kok Pak Haji tahu? Lah kan kita juga sama-sama ketipu. Kejedot, rongsen. Nggak ada orang kejedot nggak rongsen, mesti di rongsen. Iya. Sakit batuk, rongsen. Kalau nggak mesin ronsennya nggak laku. Iya. Kok gitu Pak Haji? Ya mumpung rumah sakit nggak endorse gue. Emang begitu Bu. Semua begitu. Mau dioperasi kaki, rongsen dulu, kakinya di rongsen, baru dioperasi begitu. Ngapain? Udah pakai ilmu kearifan lokal aja, ilmu zaman dulu. Oh, jadi dicolek. Colek alat kelamin Ibu, taruh di lukanya itu. Di yang lukanya. Colek alat kelamin Ibu, taruh yang di lukanya. Enggak sampai 9 hari kering sembuh, Bu. Amin, alhamdulillah. Ada lagi? Ya enggak ada lah, paling ya cuman itu aja, dicukupkan rezekinya lah. Kalau minta kaya raya nanti yang penting itu cukup, halal dan barokah. Jadi gitu, Ibu di Hong Kong tuh kerja apa? Jaga orang tua. Jaga orang tua. Iya. Udah berapa lama kerja di Hong Kong? Ya hampir 10 tahun. 10 tahun. Iya. Nah di Surabaya tuh yang Ibu tinggalin siapa aja di Surabaya? Bukan di Surabaya, saya aslinya Banyuwangi. Nah di Banyuwangi yang Ibu tinggalin siapa aja tuh di Banyuwangi? Ada anak, menantu, cucu. Anak saya yang perempuan itu menikah ya, sama menantu, sama anak 2. Kemudian anak yang laki-laki belum menikah 1. Terus sama besan saya. Jadi Ibu cerai mati, cerai hidup? Cerai mati.
Cerai mati. Anaknya berapa? 2. 2. 1 perempuan, 1 laki-laki. Mm-mm. Sudah lama suami saya Pak Haji meninggal 28 tahun yang lalu. 28 tahun. Ya, Iya. ya. Jadi anaknya 2. Anaknya 2 Jadi ibu kerja di Hong Kong. di Hong Kong. Berapa tahun sekali pulang? Kalau dulu mah saya itu kerjanya enggak selamanya. Yang pertama itu cuma 2 tahun. Kemudian berhenti mencoba menikah lagi. Tapi cuma jalan 5 tahun enggak apa. Oh ibu udah pernah nikah? Pernah, cuma 5 tahun. Nikah sama Ustadz Pak Haji, tapi Ustadznya itu suka nikah lagi sampai 5 istrinya Pak Haji. Apa? 5 istrinya. 5. Terus saya jadi kasihan sama istri-istrinya itu Pak Haji. Sama-sama. Berarti doanya Pak si bos nggak salah dong. Coba doanya apa? Biar ibu dengar. Biar ibu masuk surga. Dengerin. Ayo dengerin. Tadi kan pas mau doa tadi. Iya. Jadi ibu tadi kan nanya doanya yang baik gimana ini. Nyambung Bu ya. Jadi kita doanya tidak boleh dengan mengemis. Memohon kepada Allah. Kalau kita minta selalu ke Allah itu kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Ditegur oleh Allah. Kalau sudah ditegur akhirnya ditegur. Ditegur tuh ditebang. Ditebang. Iya, tidak sekedar ditegur tapi ditegur. Nah, itu. Bahasa Banyuwangi sama ya. Ditegur gini ya. Ditegur. Tapi kalau ditegur diingatkan. Iya. Apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Kok ngemis minta ngerengek-ngerengek terus? Emang gak pernah dikasih nikmat loh. Mana syukurnya? Karena syarat untuk dinikmatnya dilipat gandakan, kata Allah syaratnya harus bersyukur. Syaratnya harus bersyukur. La ing sakartum. Jadi ini menjadi syarat. Kalau kamu bersyukur, tapi kalau tidak bersyukur tidak. Jadi kalau bersyukur maka pasti aku lipat gandakan nikmatmu yang lain. Berarti doanya harus dengan bersyukur, disyukuri nikmat. Seperti yang selalu diajarkan Pak Haji, doanya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih. Allah telah berikan kepada saya, anak-anak saya, istri saya. Hah? 5. Istrinya kan 5 kali dong. Ulangi lagi. Allah telah berikan kepada saya, anak-anak saya. Kalau masih 1 biasanya istri saya. Nah, ini kan sudah 5, jadi doanya kan istri saya. Jadi itu doanya. Jadi ini guyon joknya untuk hiburan. Guyon Bu, guyon. Saya tahu. Guyon ya. Jangan diambil hati ya Bu, humor. Kalau enggak ngantuk soalnya udah asar mau maghrib nih. Udah keliengan. Jadi doanya dengan bersyukur tadi kita mensyukuri. Alhamdulillah, 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 terima kasih Allah. Allah telah berikan kepada saya, anak-anak saya, istri saya. Istrinya berapa Bu? 5. 1 aja. Oh 5 tapi sekarang sudah enggak jadi semua. Oh enggak jadi semua. Enggak. Ini doanya begitu. Kalau jadi Ibu istri yang keberapa? Saya istri yang kedua. Istri yang kedua janda sendiri. Lainnya itu masih muda semua. Muda semua? Iya. Wow. Masih umur. Ada yang sendiri, janda sendiri, anak saya 2. Ibu umur berapa pada saat nikah sama dia? Pada saat nikah sama dia umur saya 35. 35. Dia masih 28. Wow, berondong. Kenapa ibu nggak kawin sama Ubi? Kawin sama berondong. Harusnya ibu kawin sama singkong. Aduh, kawin sama berondong. Sama keripik.
Ya, tapi cuman jalan 5 tahun Pak Haji, sebabnya apa? Itu dia Ibu selama 5 tahun kawin itu tiap hari ML apa setahun sekali ML-nya sama dia? tiap hari Pak Haji. Wow. Menang banyak. Pasti langganannya Bu Yanti kayaknya nih Ustaz. Nggak tahu Bu Yanti katanya. dagang obat kuat malah nggak Obat pernah ML. Iya. Cuman dagang obat kuat doang. Mendingan ibu Kayak tukang. kayak tukang. Bangun rumah orang. Tapi nggak punya rumahnya rumah. jelek. Bikin obat. Hah? Tapi nggak ML-ML. Wah. Tenang, tadi cariin Ustadz yang umur 18 tahun. Jadi ibu sama Ustadz tuh tiap hari ML ibu. Tiap hari, bahkan sampai katanya itu istri-istrinya yang lain itu dia nggak bisa hidup katanya Pak Haji. Sama istri yang lainnya nggak bisa Oh, oh. ngaceng. Iya, Tapi katanya, kalau sama ibu ngaceng. iya. Wow. Bos, survei dulu alat kelamin ibu. Bu, lihat dulu alat kelaminnya. Apa yang bikin bisa ngaceng Pak Nggak Ustadz? Saya nggak tahu Pak Haji. Wow. Bentuknya lonjong apa oval apa bulat? Kotak ya? Wong gebleng. Kotak-kotak. Berarti suami ibu itu suka menyukai tipe-tipe keibuan. Iya. Jadi yang masih muda-muda nggak nafsu, yang ibu-ibu seperti ibu ya dia nafsu. Ya Iya, dia iyalah. cerita katanya sampai apa istrinya itu minta mereng itu katanya kok saya nggak bisa hidup ya sama. Kata Pak Ustadznya. Iya, Wow. kok saya pinginnya sama kamu saja. Pengennya sama ibu aja. Ya ampun luar Saya nggak biasa. Top Bu, saya jempol 2. Tapi saya mau jempol 4 kalau saya udah lihat bentuknya. Haji, saya juga mau jempol deh. Ini 4 dong Haji. 4. Saya 6. Nah, istrinya yang 4 itu Pak. Bu, apa yang bikin dia kok sama ibu bisa ngaceng? Apa ibu pemanasan dulu sebelum ML? Atau ibu gigit dulu alat kelaminnya Ustadz? Juga enggak dia yang Apa yang bikin dia bisa ngaceng sama ibu? saya nggak tahu rumusnya? katanya dia dulu yang katanya ngelihat saya itu putih mulus gitu jadi Wow. Pak Haji sangat percaya Pak Haji. katanya saya kayak orang Cina gitu nggak Wow. dibanding sama yang lainnya gitu. Mulus ya Bu ya? Mulus licin ya? Haji Marco percaya gak? Nggak percaya. Karena belum lihat. Belum lihat. Ini acara apa? Ini acara apa sih Pak Haji? Jadi Sore menjelang malam. Jadi sama ibu ngau terus ya, kalau Iya. sama yang lainnya selalu bilang puyau gitu ya. Puyang. Puyau. Artinya apa? Nggak mau bahasa Nggak mau. Cinanya. Oh iya. Emyu lah emyu. Nah, Iya. Bahasa Hongkongnya emyu, kalau bahasa Mandarinnya puyau. puyau. Ya. Nah sekarang ibu usianya berapa? Sekarang sudah 57 lah. 57 berarti lahir tahun 68. 8. Bu, Ya. apa yang bikin ibu 5 tahun pernikahan di usia 35 dari umur 30 tahun ke umur 35 kok ibu bisa pisah sama dia? Apa yang bikin ibu pisah? Gini loh Pak Haji, saya itu kan otomatis ya kasihan ya sama-sama perempuan ya. Setiap itu katanya sampai istrinya itu yang ngelus-ngelus, yang gitu kok nggak bisa Jadi saya itu Gak bisa ngaceng. itu yang pertama. Terus yang Oh iya iya iya. Coba kasih tahu. Nah kayak gini Bu ya. Kayak gini ya Bu. Kayak gini ya Bu. Kayak gini Bu. iya. Ah iya katanya. Terus itu kalau apa kan dia Ustadz kan ya kan sering diajak pengajian bareng satu mobil gitu ya. 5-5-nya. Wow. Jadi terus apa ya banyak saya itu terus di apa ya sama jamaah itu saya yang di gitu loh Pak Haji. Dilulukan. Yang diteror. Oh diteror. Diterori sama orang banyak itu katanya gara-gara saya semuanya apa Jadi layu. ke ustadznya jadi ke gitu. Jadi saya nggak iya, nafsu. saya di nih gitu terus akhirnya ya itulah lain itu terus akhirnya dia itu apa
jatuh gitu loh. Hmm. Jadi ustadz itu jadi nggak laku juga karena juga sering menikah gitu kan. Ya. Akhirnya terus ekonominya kurang anu. Saya kan punya anak 2 Pak Haji, dia sendiri punya anak 2, istri tua. Saya akhirnya mikir kalau gini saya kasihan juga ke istri tua ya kan. Akhirnya ekonominya kurang gitu. Terus akhirnya saya mikir ya sudah kalau gitu terus akhirnya saya kembali pulang kerja ke luar negeri lagi itu. Nah pada saat ibu minta cerai atau dicerai sama suaminya, Saya yang minta. ibu cerai. minta, terus Saya dia minta. mau. Dia mau. Kenapa kok dia mau? Kan ngelepasin. Sebenarnya dia nggak mau ngelepasin. Iya nggak Pak mau, Haji. kan punya ibu pulen. Nggak mau. Awal ada lagunya. Iya, sampai Nggak sekarang mau. Awal. sampai sekarang masih ngejar-ngejar Pak Haji. Nggak mau gitu. Gak mau cerai, maunya dilanjut. Gak mau cerai, maunya dilanjut. Aduh. Sampai sekarang masih ngejar-ngejar Pak Haji, tapi saya nggak Apa? mau lagi. Nah, ayo Tapi Haji Marco. Gak mau cerai, maunya digoyang. Gak mau cerai, maunya digoyang. Nah pada saat ibu minta, kan akhirnya pisah tuh Bu. Dia masih kangen nggak sama alat kelamin ibu? Masih kangen. Wow. Ya. Katanya bentuknya udah lupa, tapi rasanya nggak pernah lupa. Soalnya alat kelamin ibu, kalau pada saat alat kelaminnya suami masuk, alat kelaminnya ibu bisa ngemot. Emut, ya kan? Jawab. Iya kan? Iya. Langsung kubatal Pak Haji. Wow. Jadi, iya. Soalnya kalau alat kelaminnya suaminya dimasukin, alat kelaminnya Ustadz dimasukin pas ditekan, diem aja. Ini alat kelamin ibu bisa emut. Dan itu nggak semua orang perempuan bisa. Itu Bu, kalau pas imut itu kan bunyi mut. Jadi suami ibu langsung kepalanya nyut. Jadi kalau dia ngemut, perut ibu tuh ndut. Ya kan Bu? Iya. Jawab. Iya. Iya. Yang ngomong Yanti loh Bu Haji. Wow. Kalau Pak Haji itu pakai siang-siang itu pakai tabir surya. Kalau saya agak gelap kan, jadinya pakai tabir mimpi. Iya, karena gelap. Kalau Pak Haji kan terang, tabir surya. Kalau saya pakainya tabir mimpi. Nah, ibu tuh bisa ngemut alat kelamin suami, emut, itu dari gadis apa pas sama Ustadz Bu? Masih dari gadis Pak Haji. Dari gadis. Wow. Buktinya banyak laki-laki itu yang selalu godain saya. Wow. Setiap laki-laki itu setiap ketemu itu mesti pingin gitu Pak Haji. Saya sering mau diperkosa laki-laki itu sering Pak Haji. Banyakan laki-laki itu ngelihat saya itu mesti nafsu sudah. Iya. Karena nih kita bertiga aja lihat ibu aja udah ngaceng. Lo pura-pura ketawa lo ngaceng tahu. Cuma begini doang. Dari tadi ibu nggak lihat tangannya dikempit mulu, dikempit no. Oh jadi emang dari gadis ya Bu ya? Iya. Laki-laki kalau ngelihat ibu pasti ngaceng ya? Iya, sering Pak Haji saya tiba-tiba gitu sampai pernah itu ya pegawai pegawai kelurahan itu Pak Haji. Ya. Kan waktu itu saya mau masuk mau daftar ke Taiwan itu, Ya. kan ngurusi surat-surat. Dari Banyuwangi itu saya diantar kantor langsung dimasukkan di hotel Pak Haji, langsung saya dikujer katanya nggak kuat gitu ngelihat Nggak kuat. saya. Iya. Sampai saya dorong gini saya gigit tangannya Pak Haji. Iya. Itu pernah. Kenapa nggak digigit alat kelaminnya Bu? Kalau tangannya ya nggak berasa apa? Kataku. Pak Haji, Pak Haji. kalau ibu ini kan sering mau diperkosa laki-laki. Tapi kalau Ibu Yanti sering memperkosa laki-laki. Wah.
Kalau ibu mau diperkosa laki-laki. Kalau Bu Yanti pengen memperkosa laki-laki. Jadi bener Bu ya, dari muda ya Bu ya. Iya, Dari muda orang lihat Kalau ibu udah dihitung, ngaceng ya. Karena iya. usia ibu 57 aja nih kita udah pada ngaceng semua nih. 57. Luar biasa. Iya. Haji Marco nih udah mulai garang nih Bu. Udah mau nerekam nih. Oh jadi ibu jadi lahiran tahun 67. 68. 68. Iya. Iya. Berapa bersaudara Bu? Saya ada 3 bersaudara. Lakinya berapa, perempuan berapa? Adik saya perempuan 1, yang bungsu laki-laki 1. Jadi 3 bersaudara. 3. Nah, dari ibu punya saudara kandung yang perempuan sama ibu sama apa beda tuh kalau laki-laki ngelihat dia ngaceng apa enggak? Kalau ibu lihat pandangan ibu. Lebih condong ke saya. Ke Adik saya, ibu ya? adik saya juga cantik ya, lebih cantik juga lebih mulus, tapi kebanyakan itu Ke ibu ya? Ke saya. Bu, kalau saya boleh tahu Bu. Ibu ada tai lalatnya gak di tete, di alat kelamin sama di punggung belakang? Kayaknya enggak tahu saya. Kayaknya Di punggung belakang ada gak? Soalnya kalau ada, ini buat temen-temen para wanita yang gak ada, nanti Haji Marco mau bikinin tai lalat. enggak ada kayaknya kalau di punggung ada. Ada Ada Bu ya. Oh. Ada kan? Tai lalatnya kan? Nah jadi perempuan yang ada tai lalatnya di punggung, hampir semua laki-laki kalau ketemu sama dia papasan pasti ngaceng. Jangankan laki-laki, gajah aja kalau lihat dia ngaceng. Gajah. Masih alat kelamin. Nah kalau di tetenya ibu ada tai lalatnya gak? Tetenya kayaknya enggak. Nanti ibu periksa dulu ya Bu. Saya periksa ya Bu. Pak Haji izin mau periksa dulu. Jangan, jangan itu. Oh kirain boleh Pak Haji. Itu jatahnya kameramen. Oh. Kan dia bawa kamera. Nah di alat kelamin ibu ada tai lalatnya gak? Enggak tahu, enggak pernah. Nah lihat nanti nih. ibu periksa ya. Kalau ada tai lalatnya di alat kelamin ibu dan di tete ibu, walaupun ibu kerja duitnya banyak, habis aja. Betul Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Enggak pernah, saya kerja di Taiwan itu 8 tahun, di Hong Kong 8 tahun. Sama sekali enggak ada hasilnya. Gak ngumpul. Enggak ngumpul. Kan harus ibu Bahkan ngumpul. rumah aja enggak ada ya, enggak, belum punya rumah. Iya harusnya ibu kerja di Taiwan. Ibu ngumpul minimal punya tabungan, punya Iya. kos-kosan, punya rumah, punya tanah, Iya. punya kendaraan gitu. Iya sama sekali enggak ngumpul Pak Haji. Setiap dapat mau ngumpul pasti hilang. Gampang, nanti Heeh. ibu paksain Iya. lihat di alat kelamin ibu ada tai lalatnya gak. Nanti ibu periksa di tete ibu ada tai lalatnya gak. Kalau ada, ibu paksain privat, nanti saya kasih tahu tolak balaknya. Baik Pak. Ya, karena kalau saya kasih tahu sekarang bahaya karena ada Bu Yanti. Bu Yanti baru bikin tai lalat kemarin, takutnya dihapus. Jangan Bu, jangan dihapus. Dah lanjutin aja, biar utangnya nambah terus. Jadi kalau orang tai lalatnya di tete atau di alat kelamin, utangnya mau lunas, top up. Utangnya mau lunas, Top up. pindah bank, take over. Utangnya mau lunas, di reschedule lagi, diperpanjang lagi cicilannya. Akhirnya utangnya gak lunas-lunas. Tapi ada tolak balaknya. Tenang aja, ada tolak balaknya. Baik Pak Haji. Nah tai lalat yang di punggung belakang biarin. Dipelihara aja gak apa-apa. Iya. Baik Pak Haji. Terus ibu apa yang tertarik dari RDAE? Kok maksain jauh-jauh dari Banyuwangi ke RDAE Bu? Iya, Jauh-jauh itu, Pak Haji, dari Banyuwangi. Saya dulu itu memang agama saya masih tipis ya, agama Islam itu masih kurang anu. Saya tertarik terus dari situ. Ibu nonton YouTube RDAE di Banyuwangi atau di Hong Di Kong? Hong Kong sana Pak Di Haji. Hong Kong. Saya kenal Pak Haji itu Maret ya, Maret terus saya langsung menghubungi Bu Ayi itu.
Saya juga sering dulu itu apa, lewat Bu Ayi itu apa sedekah subuh apa itu saya melakukan terus. Ya tertarik ya itu, saya belum pernah membaca Al-Quran Pak Haji. Ya, Terus kenal YouTube-nya Pak Haji itu, waduh ini. Terus saya tertarik ada anak yatimnya juga itu ya. Terus ada apa, setiap malam itu saya juga ikut apa, tahajud. tahajud itu juga Live. Live itu tahajud. selalu ikut saya Pak Haji. Setiap ada anak yatim live itu saya ikut gitu. Ya, sambil ijab ya tahajud. Sambil ijab itu. Saya sampai bilang gini, saya harus bisa ke tempatnya Pak Haji gitu. Ke RDAY ini sepertinya apa kayaknya saya sebelum ketemu Pak Haji itu kayak riadoh kan ya. Karena kan setiap kerja itu kok saya ini uangnya nggak tahu kemana. Nggak ngumpul. Nggak ngumpul. Akhirnya saya riadoh Pak Haji sampai 40 malam. Sholat tahajud terus ya itu tiba-tiba kok lihat YouTube-nya Pak Haji itu. Setiap saya skip datang lagi, wah ini berarti Petunjuk. Iya petunjuk Dari situ. Allah. Terus dari situ saya mengikuti apa itu. Dulu saya mah sebelum operasi itu tiap malam mandi malam Pak Haji. Terus setelah operasi kan nggak boleh basah ini. Dulu itu terus akhirnya. Di mana bisulnya Bu? Di ini pantat yang kiri ini. Pantat kiri. Sekarang itu masih sebenarnya ukurannya itu kecil Pak Haji. Masih mengeluarkan apa? Nanah. Sedikit-sedikit gitu. Tadinya kan sudah mau sembuh. Terus saya periksa ke dokter kan. Dok kok luka saya ini padahal lubangnya itu kecil sebesar jarum kok masih ada apa keluar itunya gitu, nanahnya gitu. Terus dokternya bilang gini, yang ngoperasi itu dikasih salep saya, dikali salep apa fusidin itu. Dikasih salep itu bukannya malah sembuh, kayak terbakar gitu Pak Haji. Iya. Kayak terbakar terus malah melepuh, kayak luka bakar itu terus akibatnya sampai sekarang apa? Enggak. Nah, Ibu nanti malam tidur di mana? Saya nanti malam tidur di hotel Pullman gitu, situ. Kapan? Nanti malam. Tadi malam. Bukan ini tadi dari Banyuwangi saya naik pesawat terus ke sini. Ke sini. Nanti malam tidur di mana? Di hotel Pullman. Oh, udah tidur di hotel Pullman. Iya, di kan besok, bandara. Besok manasik haji, besok manasik umroh. Gitu. Oh iya. Ini tadi saya nyuruh apa keponaan, saya pingin tahu tempatnya Pak Haji, tolong mumpung saya. Oh, keponakan Ibu tinggal di sini. Di Bogor. Di Bogor. Tadi dijemput di bandara. Seharusnya dari bandara tadi kan dijemput ke hotel. Iya dekat. Terus saya paksain ke RDAY. Wow, paksain ke sini. Saya sudah dari waktu pertama pulang itu pokoknya saya harus bisa ke RDAY, saya bilang. Iya. Saya telepon ponaan saya, tolong ya kamu hari ini jangan kerja. Kebetulan saya terbang ke Jakarta, saya anterin ke sini. Tadi itu muter Pak Haji apa? Nggak ketemu. Untungnya sopirnya itu tahu lewat jalan tikus sana kan. Oh, naik Grab. Oh, naik apa? Itu temennya mungkin temennya ponaan saya mungkin. Oh. Iya. Oh, supirnya saudara Ibu. Bukan ponaan saya mungkin itu temannya apa gimana? Oh iya. Gitu nanti tak tanyain yang bantuin. Iya. Tadi muter sampai sana, waduh kok jauh ya. Boleh. Jadi nanti Ibu sebelum pulang, Ibu tunggu dulu di ruangan pencerahan, ruangan tunggu di sini. Iya. Nanti Ibu saya bikin air asinan. Nanti Ibu minum 1 gelas, udah langsung kering. Nanti obatnya pakai colekan alat kelamin Ibu taruh di situ. Manjur gak? Manjur. Ntar saya bikinin air asinan dari RDAY. Manjur Bu. Nanti Ibu minum. Udah minum. Paham saya Pak Haji. Paham ya? Iya. Soalnya Ibu jauh-jauh kan. Maksain dari Wangi, maksain terbang ke Jakarta. Ketemu saya dulu. Baru Ibu jalanin sama Pak Nasrullah. Kan luar biasa. RDAY di Peman ya kan? Iya. Tapi tenang aja Bu. Yang penting Ibu merakin, paksain. Ibu udah umroh. Berapa umroh Bu, biaya umroh? Saya ini sama Pak Nas itu 40 lebih ya. Kalau seluruhnya sih 45. 45 juta. Sebab yang mimpin sendiri Pak Ustadz Nasrullah sendiri. Kalau yang mimpin apa? Ustadz yang lain itu biasanya cuma 35. Oh, kalau Pak Nasrullah 43. 45. Itu yang apa? Yang ada 2 macam Pak Haji. Kalau yang adan itu kan
hotelnya yang bintang 4, terus yang hotel bintang 5 yang cuman deket itu cuman 50 meter itu 50 lebih. 50 juta. Oh, sama 50. kayak Maktur dong ya. Iya. Kan bilangnya itu super camp yang spesial gitu loh, khusus jadi lebih mahal dibanding. Terus juga lama juga 12 hari, 14 hari lah. Ibu 12 hari ya. Plus manasik 1 hari di Hotel Pullman, jadi ya 14 hari lah gitu. Berapa Bu rombongan Ibu, berapa timnya Ibu? Teman-teman Ibu? Ini ada 185. 185. Oh, iya. Ada berapa bis gitu, saya bis 3. Ya, nggak apa-apa. Yang penting pokoknya Ibu jangan sampai umrohnya Ibu pahalanya habis karena Ibu julid atau gibah. Betul. Kan Ibu udah umroh, udah bayar 45 juta. Ya. Ibu pikir pasti masuk surga dong. Pasti umrohnya mabrur dong. Berarti pahalanya banyak. Pas kita lihat, kok mana saya udah umroh sama Pak Nasrullah. Kok belum terkabul juga, katanya hajatnya pasti terkabul, kok belum. Pas kita teliti, oh iya gue suka julid sama mantu. Oh iya gue suka gibah sama mantu. Ngomongnya kemana? Ke cucu. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Sama tetangga nggak boleh. Kayak tadi Bu, yang privat. Pak Haji, gimana caranya biar hajat saya terkabul? Coba Ibu jalanin, syukurin, nikmatin. Nah dia jalanin, syukurin, nikmatin. Alhamdulillah Bu terkabul. Nah maksud saya Ibu juga harus bisa kayak gini. Karena ini acaranya gampang kok. Tidak boleh gibah sama tidak boleh julid. Berat gak kira-kira Bu? Enggak lah kalau dipraktekin enggak. Ya. Insya Allah. Harus ya. Iya, harus. Sayang karena Ibu udah jauh-jauh. Terus ada lagi ya pertanyaan Bu? Saya kira bebas Ibu mau nanya apa, mumpung saya kasih kesempatan. Itu Pak Haji, anak saya yang cowok itu, yang laki-laki itu sudah 28 tahun saya ingin menikah, temennya sudah menikah semua Pak Haji. Gampang Bu, dia nyambung gak sama ilmu RDAY? Enggak pernah belum pernah tahu RDAY Pak Haji. Kalau dia disaranin mau gak? Kemungkinan mau lah. Jadi dia wajib pakai celana dalam perempuan yang paling mahal. Oh gitu. Kalau dia nggak mau, Ibu yang pakai. Saya yang pakai. Ya, Ibu beli celana dalam laki-laki yang paling mahal. Laki-laki. Nanti Ibu niat pakai celana dalam. Saya niat pakai celana dalam laki-laki yang paling mahal. Hajat saya, putra saya, nama bin naik ke pelaminan tahun ini. Oh gitu Pak. Tapi kalau dia yang mau pakai lebih manjur. Iya. Baik. Ibu praktekin saya coba langsung. Saya suruh mau apa enggak. Ya, Ibu paksain ya. Bu, tamu saya itu dia hajatnya sudah terkabul. Tadi saksinya Haji Marco. Kemarin saksinya Haji Marco. Kemarin. Dia itu kawin sama orang Itali. Dia kawin sama orang. Itu Bu, air asinan. Nanti Ibu minum ya. Iya, Mas. Kan Ibu berangkat hari Kamis. Nah, ini hari Selasa Ibu minum. Iya. Hari Rebo Ibu minum. Iya. Hari Kamis sebelum berangkat Ibu minum. Itu 3 botol. 3 botol. 3 hari. Berarti 1 hari 1 botol. Botol. Gitu. Oh. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Penyakit saya yang ada di pantat kering sembuh normal. Ibu minum. Nanti kalau Ibu mau kaya raya begitu juga. Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomahnya anak yatim RDAY. Saya pulang umroh kaya raya penghasilannya sebulan 10 miliar. Ibu minum. Pasti 10 miliar. Air asinan tuh manjur banget Bu. Tapi harus gratis Bu. Nggak boleh beli. Kalau beli nggak manjur. Karena kalau beli kan kita punya ambisi. Kalau gratis. Kan Ibu tanpa minta saya bikinin gratis kan. Nanti Ibu minum. Makasih.
Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karamanya anak yatim RD Kandang Embe. Saya di Banyuwangi punya hotel 10 lantai. Minum. Nanti Ibu punya hotel 10 lantai. Ibu apa hajatnya? Itu air asinan manjur, Bu. Oke? Ada lagi? Udah Pak Haji. Boleh. Cukup, Bu. Dari Tasik ada pertanyaan lagi ya sebelum saya tutup? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Caranya centong tuh gimana? Nyentong. Iya. Ibu nyentongin pakai duit ganjil. Oh gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, uang masuk 10 miliar, uang masuk 10 miliar, uang masuk 10 miliar, nanti masuk 10 miliar. Oh gitu. Tunai. Masuk Itu waktunya kapan aja? habis sholat, Habis sholat, habis subuh, habis subuh. habis duhur, Oh, habis asar, habis maghrib, habis isya. ya. Ibu nyentongin. Nyentongin di rumah di atas sajadah boleh, sambil duduk boleh. Manjur. Tapi yang penting ibu kan futsalnya nggak dilelang. Iya, jangan dong Pak. Ya kan ibu belum bikin. Nanti ibu bikin dulu. Ya, Tempelin dulu. ya. Bisa? Insya Allah. Harus. Pasti. Pasti. Pasti bisa. Lupa. Oke. Oke. Ibu yang dari Banyuwangi ada lagi sebelum saya tutup. Waktunya Haji Marco makan nasi padang soalnya. Dia dari tadi Itu apa? nggak bisa senyum. Pak Haji bisa apa? Tukar itu uang apa? Uang Apa? itu, uang apa Pak? Bibit, uang bibit. Uang bibit nggak usah tukar. Nanti saya kasih aja. Oh, Khusus buat ibu dari Banyuwangi ntar saya kasih. makasih. Nggak Pak usah Haji. tukar. Dari Makasih. saya gratis. Makasih. Ya. Kalau ibu dikubur hidup-hidup. Ya. Jadi nanti ibu saya kasih aja. Makasih Pak Haji. Gratis. Dari Makasih. Banyuwangi. Apa ibu nonton dari Hong Kong. Wow, luar biasa. Oh, setiap hari saya nonton Pak Haji ya. Ibu tiap hari nonton. Iya, kan saya kerjaannya cuman apa? Banyak duduknya. Nenek saya itu nonton TV gitu. Saya nonton YouTube sampai malam. Oh ya, yang ditonton YouTube RDAY. DIY Ya Allah. Gue kasih Sambil bonus bu, uang bibit gratis. sambil Tenang aja. tertawa-tertawa sendiri Pak Haji itu. Itu malah yang jam 12 itu Pak Haji pencerahan itu saya nonton sampai pagi sampai apa? Anak yatim ijab itu saya malam nggak pernah tidur Pak Haji. Wow, ini namanya pasien militan dari Saya Hong Kong. tidurnya itu jam pagi jam 11 gitu habis Saya setuju ibu malam-malam nggak pernah tidur nonton RDAY, saya setuju. Iya. Kalau Bu Yanti nggak pernah tidur bikin obat kuat, mulu. Saya Sampai sampai sambil doa saja saya harus ketemu Pak Haji, saya bilang gitu. Tapi anehnya itu setiap saya WA Pak Haji itu mesti nggak pernah dilihat. nggak pernah. Coba ibu japri saya. Sekarang japri saya. Ibu japri saya sekarang. Halo gitu. Halo. Ibu yang japri saya. Halo. Ibu saya suruh japri malah yang masuk nih japriannya Bu Yanti. Nomornya kayaknya nomornya sudah 087 087 877 18 16 18 087 877 18 16 18. Ibu japri saya. Pak Haji, saya yang dari Banyuwangi. Yang tadi saya privat. sebab nomornya kan baru ini dari sini baru Iya, nggak apa-apa. Ibu japri saya. Pak Haji, saya yang dari Banyuwangi. Pak Haji, saya malah dijawab ini Pak Haji. kok nggak ngerti.
nggak terkirim apa? Hah? Kok nggak terkirim? Coba kirim dulu. Nggak, maksudnya ini nggak terkirim apa internet saya nggak? Ajarin Man. Ibunya agak blow on dari Banyuwangi. Enggak, maksudnya kuotanya pas. Tapi enggak saya daftarin 1 bulan itu dari Hongkong. Kan masih no anunya Hongkong itu. Masa kuotanya habis lagi? Tapi di sini enggak ada jaringannya. Kan itu nunggu apa habis lagi pakai ini. Bisa, Bos? Seperti itu ya. Kan masalahnya saya daftarnya internetnya dari Hongkong, roaming gitu. Belum internet sih. Tidak bisa. Bukan ngantuk, waktunya itu makan nasi Padang. Ya, udah saya beliin tuh. Nanti habis ini kita ada pripat soalnya. Dan nanti Pak Haji saya carikan orang privat ada dari Lumajang kesehatan. Ya, boleh. Nanti ada yang pripat kok habis maghrib. Enggak nanti Pak Haji orangnya itu sudah saya suruh privat nanti saya ngantar ke sini lagi minggu depan. Saya pulang dulu Pak Haji ya. Ya, boleh. Ya, nanti minggu depan. Ya. Bisa, Man? Oh iya. Coba japri ke gue. Ibu japri ke saya. Halo. Ibu japri ke saya. Japrin ke gue, Man. 087 877 18 16 18. Saya dari Banyuwangi gitu, Man.
Saya dari Banyuwangi 5229. Saya dari Banyuwangi. Bintartik. Mana uang bibit? Kasih Haji Marco, ajarin dia nyentongin. Ibu situ aja, ntar diajarin Haji Marco dari sini. Duduk sini Haji Marco, ajarin dari situ aja nih. Duduk di sini biar disorot kamera. Yuk promosi. Ini Bu, dengerin Bu, kayak gini nyentong ini. Ini ada 50.000, 75.000 sama 100.000. Jadi cara manggilnya seperti ini ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca alhamdulillah dulu 9 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 9 kali. Ucapnya dengan menghadap bidau. Ini arahnya sih ya Bu, ke arah saya ya. Ya, biar bisa mendengar. Dengan menghadap bidau Allah SWT yang Maha Pengasih wa Penyayang. Dan wasilah amin-aminnya anak yatim dan pimpinan dari Bapak Haji Suwando. Saya memanggil uang warna merah, warna biru, yang ganteng, karena itu ada yang ganteng ya, presidennya, dan ini yang cantik-cantik. Yang ganteng, yang cantik, masuk, dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Saya memanggil uang dan wasilahnya anak yatim kanan B, pasti uang masuk ke rekening saya, ke dompet saya, ke tas saya, ke budi-budi keuangan saya. Uang saya, kita panggilnya uang saya karena kita harus bahagia di sini. Uang saya, aku menunggu kamu ya untuk datang ke rekening saya, ke dompet saya, ke tas saya maupun kartu saya, ke keuangan saya dari jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Mudah-mudahan yang saya dari berbagai arah sangat bermanfaat juga yang datang setiap hari saya menunggumu untuk datang sebelumnya di bulan ini dan soalnya kalau anak kami beruang ini dimasukin, yang datang masukin pas tekan, diam aja, dia alat kami itu bisa mut, dan bukan semua orang perempuan bisa. Dan apabila engkau gunakan sebagai alat jual beli, kamu datang lagi ya, jadi kalau dia kebun, perut ibu tuh dari seperti Taiwan, mesan tinggi maupun dolar maupun yen Jepang. Kalau masuk ya dengan jumlah ratusan juta, ratusan miliar. Saya menunggumu, ingat saya menunggumu. Setiap bulannya 10 miliar. Datangnya sayang, datang. Dan kalau ibu punya uang misalnya ada 1 juta, 2 juta, ibu tumpuk, ibu ikat pakai karet untuk diambil bersama. Untuk supaya nggak tertukar, ibu bisa tulis di sini RDAY. Di sini lagi RDAY, tulis di sini. Dan ini berarti uang ini uang dari Pak Haji. Ibu silakan ibu panggil uang itu dengan berulang-ulang supaya kita memanggil ayam. Kalau kita pakai sebentar doang sekali,
akhirnya nggak datang. Tapi kalau bilang akhirnya nggak datang. Begitu juga kata Pak Haji, kalau kita manggil kucing, kucingnya cuma nengok doang. Tapi kalau panggilnya pus, itu kucingnya datang. Dan ini cara mendulang gitu ya, ibu harus senang, harus jangan sedih, uang datang sayang, wah saya butuh uang, jadi ibu harus senang, uang sayang, ganteng, cantik, kadang-kadang oleh ibu datang ya, tunggumu.